bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Seniman Butet Kartarjasa mengaku mendapat intimidasi dari aparat kepolisian dalam pagelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Jumat 1 Desember lalu. Dugaan intimidasi tersebut terjadi sepekan sebelum acara berlangsung. Sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Cikini mendatangi acara dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang berisi agar tidak memuat unsur politik. Tidak ada alasan yang membenarkan bagi kepolisian untuk melakukan pembatasan. Itu kan bagian dari kebebasan ekspresi seni gitu ya. Apapun muatannya gitu ya. Sekalipun misalnya muatannya di situ ada unsur misalnya kritik gitu ya. Itu bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati, dijamin dan dilindungi gitu kan. Konstitusi sudah menjamin itu, undang-undang HAM ya kan juga sudah menjamin kebebasan berekspresi setiap warga negara. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho meminta Butet untuk melaporkan anggota Polri yang diduga mengintimidasi dirinya. Ia menyatakan polisi tetap netral selama masa 2024. Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan kepada apabila ada oknum yang tidak berkenan silakan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai. Sebelumnya dalam Rakornas Gakumdu yang digelar Bawaslu pada 27 November 2023 lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoax, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi yang paling kita utamakan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda-beda pilihannya. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Jadi TNI, Polri dan semua elemen masyarakat. Netralitas Polri di pemilu 2024 sedang diuji. Sebelumnya beredar pesan berantai melalui WhatsApp sebuah buku elektronik atau e-book berjudul Melenggangkan Dinasti Jokowi, Lupakan Netralitas, Korbankan Rekan Sejawat yang diterbitkan media daring Tirto dan Kurawal Foundation. Dalam buku tersebut terdapat tulisan operasi khusus Awas Pati, Purnawirawan dan Sesama Bayangkara. E-book setebal 22 halaman tersebut memuat narasi adanya upaya memastikan kemenangan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Belakangan Tirto mengklarifikasi kalau tidak pernah memuat e-book tersebut dan tidak sedang bekerja sama dengan Kurawal Foundation. Tim iNewsFile sempat mencoba mengkonfirmasi isi e-book tersebut kepada pihak Polri. Namun hingga liputan ini ditayangkan, pihak Polri selaku institusi yang namanya dicatut memilih bungkam. Pada Senin 30 Oktober 2023, Presiden Jokowi sempat mengumpulkan hampir 200 pejabat kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota di Istana Negara untuk mendengar arahannya terkait pemilu 2024. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut meminta agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. Masuk ke tahun politik pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun. Jangan sampai memihak dan juga pastikan ASN itu netral. Namun arahan soal netralitas Presiden Jokowi dinilai publik tidak sejalan dengan sikapnya. Hal ini terkait keberadaan geng Solo di sekitar Presiden Jokowi.
Geng Solo merupakan sebutan bagi petinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Surakarta ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Surakarta pada 2005 hingga 2012. Sejumlah sosok tersebut kini menjabat posisi strategis di lembaga pemerintahan dan militer. Memiliki kedekatan dengan presiden gitu ya, apalagi kalau dikaitkan dengan pemilu yang kebetulan, misalnya bukan kebetulan sih ya, hari ini anak dari presiden gitu ya, Gibran maju sebagai cawapres gitu. Ada memunculkan pertanyaan lain terutama terkait dengan ini TNI Polri kira-kira bisa bersikap netral nggak gitu ya, dalam konteks kontestasi pemilu terutama pilpres ya. Nah, itu tentu sesuatu yang harus dijawab. Kalau memang TNI koneksi itu gitu ya, nggak ada kaitannya dengan profesionalisme, ya pastikan aparatnya netral, pastikan aparatnya di bawah nggak terlibat kegiatan dukung-mendukung. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto menjadi sosok pertama dari formasi Geng Solo yang merasakan karir militernya melesat pesat. Di tahun 2017-2021, Hadi Cahyanto dipercaya Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, Hadi pernah bersama Jokowi ketika bertugas di Surakarta pada 2010. Saat itu, Hadi masih berpangkat kolonel dan menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo tahun 2010-2011. Panglima Kodam 4 di Penegoro, Mayor Jenderal Widi Prasetyono, menjadi nama lain dari formasi Geng Solo yang merasakan karir cukup mulus. Saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Surakarta, Jenderal Bintang 2 ini menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada 2011-2012. Kemudian, ketika Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, Widi dipercaya menjadi ajudannya pada 2014 hingga 2016 dengan pangkat kolonel. Anggota Geng Solo lainnya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diketahui Listio telah mengenal Jokowi ketika masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Saat itu, Listio merupakan Kapolres Kota Surakarta pada 2011. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi juga menjadi bagian dari Geng Solo. Saat Jokowi masih menjadi orang nomor 1 di Surakarta, Ahmad Lutfi menduduki posisi sebagai Wakil Kapolres Kota Surakarta pada 2011. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjadi nama lain dari perwira tinggi polisi yang masuk lingkaran Geng Solo. Nana menggantikan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya Ganjar Pranowo yang masa periode pemerintahannya berakhir pada 2023. Dalam karir kepolisiannya, Nana tercatat pernah menjadi Kapolresta Surakarta pada 2010. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjadi nama terakhir dalam daftar formasi Geng Solo. Saat Jokowi masih menjadi orang nomor 1 di Surakarta, Agus menduduki posisi sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta. Netralitas aparat desa, aparatur sipil negara, TNI dan Polri merupakan cermin kematangan kepemimpinan dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Pemilu 2024 jangan sampai dinodai oleh ulah oknum yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, lalu menghancurkan demokrasi di negara ini. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.